Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita mulai pelajaran bahasa Turki kita. Jadi, kalau kita belajar bahasa Turki, ada 5 level yang akan kita pelajari. Ada level A1, A2 untuk level dasar, kemudian B1 dan B2 untuk level menengah, dan C1 untuk level mahir. Kalau teman-teman ingin kuliah di Turki, sebagian besar universitas mensyaratkan kemampuan level C1 agar teman-teman bisa kuliah. Jadi, teman-teman harus mempelajari bahasa Turki dengan baik, sehingga nanti ketika kuliah di Turki, teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh ketika dosen menjelaskan, dan juga teman-teman bisa mengambil ilmu dari sumber-sumber yang direkomendasikan, ya, misalnya buku, jurnal, dan sebagainya yang berbahasa Turki. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini, ya ini video pertama kita untuk belajar bahasa Turki secara online, dari rekaman ya, mudah-mudahan tidak mengurangi eh, ilmu yang kita pelajari. Saya sarankan teman-teman menyediakan buku dan pulpen untuk mencatat terutama kosakata-kosakata yang akan kita pelajari, ya, karena ketika kita mencatat, menulis dengan tangan, maka ilmu yang kita dapatkan itu akan lebih kuat menempel di otak kita, teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Tanışma, Selamlaşma, dan Dilekler. Ya, Tanışma itu artinya perkenalan, Selamlaşma artinya salam, ya, saling memberi salam, dan Dilekler atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Turki. Ya, untuk alfabet kita akan pelajari di bab yang B ya teman-teman. Jadi satu level ini kalau dalam buku Istanbul ada 6 unite, satu unite itu ada 3 bab. Ya, jadi total ada 18 bab yang akan kita pelajari dalam buku Istanbul. Baik teman-teman, kita akan mulai coba eh, membaca kosakata dalam bahasa Turki yang berkaitan dengan perkenalan, ya. Jadi teman-teman ikuti dulu karena cara bacanya ini dalam bahasa Turki tidak terlalu sulit. Apa yang ditulis itu yang dibaca, hanya memang ada beberapa huruf yang terdapat dalam bahasa Turki dan tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, ya. Baik, kata yang pertama yang ada di sini kita lihat merhaba. Merhaba ini artinya halo atau hai, ya. Jadi untuk menyapa seseorang, kalau teman-teman nanti ketemu dengan orang, ketemu dengan teman gitu ya, ini bisa kita ucapkan merhaba, ya. Merhaba. Jawabannya juga biasanya sama, merhaba gitu ya. Kata yang kedua ada Günaydın, teman-teman. Ya, ini ada huruf U, kemudian ada titik dua di atasnya, dibacanya lebih tipis. Nanti kita belajar alfabetnya. Günaydın. Günaydın artinya selamat pagi. Günaydın, ya merhaba, Günaydın, halo, selamat pagi. Kemudian ada kata nasılsın. Ini artinya apa kabar? Kalau kita mau nanya kabar seseorang, ya, atau basa-basi ketika baru ketemu, kita bisa gunakan nasılsın. Ya, merhaba, nasılsın, halo, apa kabar, gitu ya. Nah, kalau ada orang tanya kepada kita, nasılsın, kita bisa menjawab dengan jawaban iyiyim, saya baik. Ya, nasılsın, iyiyim, saya baik. Nah, ini nanti ada huruf dalam bahasa Turki, teman-teman. Huruf I yang tidak ada titiknya, ini dibacanya E. Seperti dalam bahasa Indonesia tuh huruf E ya, yang dibaca E seperti elang dan sebagainya. Ini bacanya E, nasılsın, günaydın. Nah, kalau yang ada titiknya seperti ini dibacanya I seperti I dalam bahasa Indonesia. Iyiyim.
Naselsen, apa kabar? Iyim, saya baik. Kemudian ada kata nerelisin, ya. Nerelisin ini artinya kamu orang mana? Atau kamu berasal dari mana? Jadi kalau kita bertemu dengan orang baru gitu ya, kalian katakanlah sudah berada di Turki, kemudian punya teman dari banyak negara, kita kenalan, kemudian kita tanya neralisin, kamu orang mana? Gitu ya. Kalau misalnya beda negara, berarti yang dimaksud kamu dari negara mana. Tapi kalau dia tahu satu negara, ya misalnya kalian di sana ketemu dengan orang Indonesia juga gitu ya. Kalau kalian tanya neralisin, berarti yang ditanya adalah nama kotanya gitu ya, berasal dari kota mana begitu. Ya, neralisin, kamu berasal dari mana? Nanti kalau kita ditanya seperti itu, kita bisa jawab Indonesia Lejem. Ya, saya orang Indonesia. Neralisin Bilal, ben Indonesia Liem. Saya orang Indonesia, ya. Kemudian ada kata hoşçakal. Hoşçakal ini artinya selamat tinggal atau sampai jumpa. Ini biasanya kita ucapkan kalau kita akan berpisah, ya. Jadi kalian lagi duduk sama teman-teman ngobrol gitu ya. Kemudian kalian mau pulang duluan nih. Ya, kalian bisa ucapkan hoşçakal gitu ya. Hoşçakal. Nah, jawaban dari hoşçakal ini biasanya güle-güle. Güle-güle ini artinya ya dadah atau bye gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau berpisah, ini bisa menggunakan kata hoşçakal. Ya, nanti kemudian yang ditinggal itu biasa mengucapkan güle-güle. Ya. Baik, kemudian ada kalimat memnun oldum. Ya, ini artinya senang berkenalan dengan. Jadi biasanya ini kita ucapkan ketika kita berkenalan dengan orang baru. Ya, jadi setelah kita kenalan, ya, menyebutkan nama Benim Adam, Bilal, memnun oldum, senang berkenalan dengan kamu, ya, atau senang berjumpa dengan kamu. Gitu ya. Kemudian kita bisa ucapkan teşekkür ederim, terima kasih. Teşekkür ederim, terima kasih gitu ya. Baik, ini merupakan kosakata perkenalan dalam bahasa Turki yang pasti akan kita gunakan terutama ketika kita berkenalan dengan orang baru gitu ya. Atau ketika kita berjumpa dengan seseorang. Ya, merhaba, nasılsın gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman ada kalimat, ya ini ada tanya jawab ya, kita baca. Senin adın ne? Senin adın ne? Benim adım Ali. Benim adım Ali. Senin adın ne? Ini artinya nama kamu siapa? Atau siapa namamu gitu ya. Jadi ini kita ucapkan kalau kita bertanya nama seseorang. Senin adın ne? Nama kamu siapa? Kita bisa jawab Benim adım Ali. Nama saya Ali. Benim adım Bilal. Nama saya Bilal ya. Benim adım misalnya Yusuf. Nama saya Yusuf gitu ya. Senin adın ne? Benim adım kita sebutkan nama kita. Kemudian Naselsen, apa kabar? Ya, Naselsen, apa kabar? Ini sudah kita tulis tadi ya. Naselsen, apa kabar? Kita jawab teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. İyiyim. Ya. Terima kasih, saya baik. Biasanya kalau ditanya kabar, kita mengucapkan terima kasih gitu ya. Dia sudah peduli dengan kabar kita. Naselsen, teşekkür ederim. İyiyim. Lalu kemudian, eh, mungkin dia tanya, Nerelisin, kamu orang mana? Gitu ya. Nerelisin, kamu orang mana? Nah, kalau dia orang Jepang, dia jawab Japonia Legend. Ya, saya orang Jepang.
Tapi kalau misalnya tadi kita orang Indonesia gitu ya, kita bisa apa jawab Indonesialium. Saya orang Indonesia, gitu ya. Indonesialium, saya orang Indonesia. Baik, kemudian ada kalimat yang tadi ya, Memnun oldum, saya senang berkenalan dengan kamu. Jawabannya bende. Ben itu saya, nanti kita belajar ya, kata ganti. Kalau bende artinya saya juga. Memnun oldum, bende, memnun oldum, saya juga senang. Hoşçakal, güle-güle, ya. Selamat tinggal, ya sampai jumpa, oke, bye-bye, dadah, gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah perkenalan sederhana dalam bahasa Turki, gitu ya. Jadi kuncinya adalah bahasa Turki bukan bahasa yang sulit, hanya teman-teman baru belajar gitu ya. Jadi jangan dibandingkan gampangan bahasa Inggris. Ya mungkin karena bahasa Inggris teman-teman sudah belajar ketika masih kecil gitu ya, dari TK mungkin dari SD sudah belajar bahasa Inggris. Ini adalah bahasa yang baru, menantang, menambah wawasan teman-teman dan juga eh, mencerdaskan otak kita kalau kita belajar bahasa asing yang baru gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tertarik dan semangat ya karena bahasa Turki ini merupakan salah satu bahasa yang cukup menarik gitu ya. Logika bahasanya cukup menarik sehingga kalau kita sudah memiliki dasarnya, kesananya akan mudah. Teman-teman tinggal perkaya dengan kosakata-kosakata yang baru. Oke, sebelum kita eh, tutup ya, ini sesi pertama tidak usah lama-lama. Ini kita ada beberapa kata yang tadi mungkin belum ada tadi. Ya, ada merhaba, hai, halo, günaydın, selamat pagi, iyi günler. Nah, ada kalimat iyi günler, teman-teman. Iyi günler ini selamat siang. Ya, jadi kalau kita ketemu orang sekitar jam 12, jam 1 gitu ya, siang, kita bisa ucapkan merhaba, iyi günler, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kalimat hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin ini artinya selamat datang. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi berada di rumah, kemudian ada tamu gitu ya, yang sudah kita tunggu kedatangannya, lalu dia datang, kita bisa ucapkan hoş geldin. Ya, lalu kemudian nanti dia akan menjawab hoş bulduk. Hoş bulduk ini dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada artinya ya, karena biasanya kalau orang kita diucapkan selamat datang, kita ucapkan terima kasih. Tapi orang Turki mengucapkan hoş bulduk yang arti tekstualnya itu adalah senang kita bertemu gitu ya. Tapi ini konteksnya adalah jawaban untuk hoş geldin. Jadi kalau nanti kalian datang ke kampus atau datang ke Turki gitu ya, atau datang ke rumah teman kalian di Turki, mereka mengucapkan hoş geldin, kalian bisa jawab hoş bulduk. Ya, teşekkür ederim, hoş bulduk. Kemudian ada iyi akşamlar di sini. Iyi akşamlar, selamat sore atau selamat malam. Ya, jadi kalau sudah masuk jam 5 sore, jam 6, jam 7 gitu ya, teman-teman bisa ucapkan iyi akşamlar. Ya, kalau tadi selamat pagi, günaydın, selamat siang, iyi günler, selamat malam, iyi akşamlar. Ya, nanti ada satu lagi sebelum tidur gitu ya, kita bisa ucapkan iyi geceler. Sini saja, iyi geceler, selamat malam, ya, atau selamat tidur, ya, seperti good night ya dalam bahasa Inggris, iyi geceler. Oke, teman-teman, sudah cukup banyak ya, ada beberapa belas kalimat yang kita pelajari. Ya, silakan dicatat, dilafalkan, dan dihafalkan. Eh, Nanti kita akan latihan lagi gitu ya. Jadi memang di bab pertama ini teman-teman akan diberikan kalimat-kalimat eh, dalam bahasa Turki ya supaya teman-teman sudah minimal sudah bisa
menyapa sedikit gitu ya. Nasılsın, benim adım Ahmet, senin adın ne gitu ya. Memnun oldum, ben de memnun oldum gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Eh, Tetap semangat belajarnya karena eh, siapa yang berusaha dia akan mendapatkan dan tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.